Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, sahabat Opantawek dimanapun berada. Salam jumpa kembali dengan saya tentunya di tutorial bertani. Bertani tanpa pupuk dasar atau anti pupuk dasar. Cuman di sini saya menunjukkan sebuah video tidak seperti biasanya, bukan tanaman timun, bukan tanaman kacang panjang, bukan tanaman melon, dan tanaman yang biasa saya upload di sini, melainkan adalah tanaman cabai. Dan pastinya tentunya ini cabai punya saya ya teman-teman, milik saya sendiri dan ditanam di samping tanaman kebun saya, tanaman kebun kacang panjang. Alhamdulillah setelah beberapa bulan saya berkebun di daerah sini, di daerah Sukabumi, banyak teman-teman petani yang berkunjung bermain ke kebun saya, sharing-sharing, dan ternyata mereka adalah mayoritasnya petani cabai teman-teman. Petani cabai. Dan di saat teman-teman petani di sini datang ke kebun saya, berkunjung silaturahmi ke kebun, sharing-sharing rata-rata yang dikeluhkan, kendalanya sama, yaitu di tanaman cabai ada satu penyakit atau kendala yang sangat merugikan petani, yaitu rontok buah sebelum cabai matang. Ketika masa pembuahan, cabai rontok duluan sebelum matang seperti ini ya teman-teman. Dan yang dikeluhkan petani di sini selain mengeluhkan rontok buah, ada juga yang mengeluhkan tentang datangnya penyakit patek yang ganas menyerang buah cabai, dan itu serangan patek datang ke jenis cabai yang lain ya teman-teman. Kalau ini jenisnya penyakitnya rontok, dan patek datangnya ke cabai nyungcung kalau bahasa di sini ya. Dan alhamdulillah saya sudah menjelaskan ke mereka tata cara merawat cabai agar tidak rontok dan tidak terserang patek, dan akan menjelaskan ke kalian semua yang membutuhkan tata cara perawatan cabai supaya tidak rontok dan tidak terserang patek. Dan di sini pun saya akan memperlihatkan cabai saya yang rontok, dan itu disebabkan karena telatnya penyemprotan. Dan telatnya itu bukan karena saya sibuk atau gimana, tapi telatnya itu secara disengaja. Saya sengaja tidak menyemprotnya, dikarenakan untuk membuktikan bahwa cabai itu rontok bukan karena tanah, bukan karena ketidakcocokan tanah, bukan juga karena cuaca, melainkan karena penyakit atau karena serangan hama. Dan ini terbukti teman-teman, saya membiarkan tidak menyemprotnya selama 8 hari dan terbukti cabainya rontok dan di situ ada busuk di dalam. Jadi cabai agar tidak terserang rontok buah dan terserang patek, kita harus kendalikan dengan obat. Dan obat apa yang saya pakai nanti saya akan berikan ke teman-teman ya, akan saya tunjukkan ke teman-teman apa obatnya, apa pengendalinya. Dan di sini saya sengaja menanam 3 jenis cabai ya. Cabai domba, kalau bahasa sini daerah Sukabumi, cabai domba yang buahnya menggantung besar-besar seperti ini. Ada juga cabai putih, cabai domba yang nyungcung tetapi besar juga seperti ini. Dan yang ketiga saya menanam cabai putih juga. Cabai nyungcung seperti cabai inul teman-teman. Cuman ini warnanya putih, dan cabai ini biasa diserang oleh serangan patek. Nah, inilah teman-teman cabai yang saya maksudkan, cabai domba yang nyungcung ya, buahnya di atas dan buahnya sama gede-gede. Dan alhamdulillah semuanya terkendali
dengan obat yang akan saya berikan ke teman-teman, informasi akurat untuk pengendalian cabai agar tidak terserang rontok buah sebelum matang dan terkena patek di saat cabai berbuah. Dan sebelum melanjutkan ke video ini, sebelum melanjutkan ke pembahasan tentang cabai ini, saya ingatkan buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di video ini kalau teman-teman menyukai video ini, dan jangan lupa tekan juga lonceng tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean-updatean terbaru dari tutorial bertani ini, tentunya di channelnya Opan Tawek. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan obat yang saya maksudkan ya. Mungkin teman-teman sudah tidak sabar. Dan obat yang saya pakai di sini untuk pengendalian hama hanya menggunakan Emasel. Sama seperti perawatan tanaman yang lain, untuk hama saya menggunakan Emasel untuk pengendalian hama rontok buah ya, penyerang rontok buah dan patek. Dan untuk pelebat buah saya hanya menggunakan Jimmy Hantu atau Hantu Biogen. Dan untuk pengendalian jamur saya menggunakan fungisida, yaitu biasanya memilih 3 merek ya. Dipilih salah satu saja. Dan yang pertama Amistartop, yang kedua Tandem, ataupun Skor. Nah, itu fungisida yang biasa saya pakai di semua tanaman ya. Dipilih salah satu, tergantung adanya yang mana. Nah, itu yang dipakai. Dan penyemprotannya untuk hama dan fungisida saya menyemprotnya 4 hari sekali ya teman-teman. 4 hari sekali. Oke, mungkin itu saja dulu pembahasan kita di cabai ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tentunya di tutorial yang lebih penting atau sama penting. Dan saya Opan Tawek pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Opan Tawek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.